penyebab infeksi. Jadi, siang ini kita akan melihat mikroorganisme yang dapat menjadi penyebab infeksi pada telinga, hidung, dan tenggorokan ya. Jadi, kembali lagi mungkin ada yang baru bergabung ya. Jadi dari Departemen Mikrobiologi FKUSU, saya Dr. Maria akan membawakan topik kita siang ini. Nah, ini beberapa referensi yang dipakai ya untuk kuliah mikrobiologi. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan sambil saya menjelaskan, boleh langsung bertanya ya. Nah, yang kita lihat hari ini nanti beberapa infeksi yang dapat terjadi pada organ THT, yaitu otitis eksterna, otitis media, rinitis, sinusitis, kemudian faringitis atau faringotonsilitis ya. Dan nanti kita akan pelajari dari aspek definisi, etiologi, patogenesis, dan diagnosa laboratoriumnya. Nah, kita lihat di sini untuk yang pertama ya, infeksi pada telinga ya. Kita mulainya dari telinga karena seperti kita tahu kan THT itu kan telinga, hidung, tenggorokan ya. Nah, jadi kita lihat di telinga tadi yang bisa terjadi infeksi pada telinga itu adalah otitis eksterna dan kemudian otitis media. Nah, ini daftar beberapa mikroorganisme yang dapat menjadi penyebab untuk otitis eksterna yaitu Pseudomonas aeruginosa, kemudian Proteus species, kemudian E. coli, Staphylococcus aureus ya. Nah, kemudian bakteri yang ditemukan pada otitis media, misalnya ada seorang pasien itu dia sebenarnya mengalami otitis media, nah tetapi bisa kita temukan mikroorganisme penyebabnya itu pada kasus otitis eksternanya. Karena jadi proses otitis eksternanya itu sebagai suatu proses sekunder dari otitis media. Jadi karena otitis medianya itu perforasi, kita tahu bahwa karena perforasi maka drainasenya itu bisa keluar melalui membran timpani sehingga akhirnya menjadi otitis eksterna pada pasien tersebut. Jadi sekalian dia mengalami otitis media, kemudian otitis eksterna, jadi mikroorganismenya bisa juga ditemukan di otitis eksternanya. Nah, selain bakteri, jadi penyebab otitis eksterna itu hanya dua kelompok, yaitu bakteri dan jamur. Selain bakteri, maka jamur juga dapat menjadi penyebab dari otitis eksterna, dalam hal ini yaitu dari spesies Aspergillus ya. Nah, untuk otitis media seperti tadi kasus kalian di tutorial ya, jadi otitis media itu penyebabnya yang paling sering adalah bakteri. Dalam hal ini bakterinya kita lihat adalah Streptococcus pneumoniae ya. Nah, selain itu juga bisa dari Streptococcus grup B, kemudian Staphylococcus aureus, kemudian Pseudomonas aeruginosa, dan kemudian bakteri enteric gram negatif. Kemudian untuk otitis media ini kan terbagi dua, ada yang akut, ada yang kronis ya. Nah, kalau yang kronis itu biasanya dia sebagai mixed flora ya. Nah, kita lihat saja langsung masing-masing ini masih tabelnya juga untuk rinitis, faringitis, stomatitis, kemudian untuk peritonsilar atau retropharyngeal abscess. Nah, kita lihat masing-masing penjabarannya saja biar lebih langsung masuk ke kasusnya ya. Jadi kita masuk yang pertama yaitu otitis eksterna. Nah, untuk otitis eksterna ini adalah infeksinya itu terjadi pada liang telinga luar ya. Jadi coba diingat kembali dari aspek anatominya ya. Jadi otitis eksterna itu infeksinya terjadi pada liang telinga luar atau kita sebut sebagai Canalis auditorius externus. Share screen ya. Zoom-nya lagi kembali. Untuk buka apanya? Zoom-nya, layar Zoom-nya mana?
Sorry ya, tadi gangguan teknis sedikit. Ya, Dok. Nah, kita langsung aja masuk ke otitis eksternanya ya. Jadi otitis eksterna itu adalah infeksi yang terjadi pada liang telinga luar atau kita sebut juga sebagai kanalis auditorius externus ya. Nah, di sini inflamasinya terjadi pada kulit ya kan. Kalau liang telinga luar itu kan lapisannya adalah epitel kulit ya ataupun struktur yang berdekatan. Nah, kolonisasi pada telinga luar itu bisa dicegah karena adanya mekanisme pada sistem imun kita dan mekanisme anatomis. Maksudnya karena adanya struktur anatomis tersebut dan kemudian adanya sistem imun itu akan mempengaruhi dalam hal mencegah terjadinya kolonisasi pada liang telinga luar. Nah, ketika ada faktor yang terganggu, kemudian salah satu faktor resikonya juga lingkungan yang lembab, lingkungan yang hangat itu akan lebih mendukung untuk terjadi pertumbuhan bakteri dan jamur pada liang telinga luar tersebut. Nah, ini saya sertakan gambarnya supaya dapat gambaran ya. Ini adalah gambaran otitis eksterna untuk yang di kiri ya, yang saya tunjuk dengan mouse. Di sini otitis eksterna yang disertai dengan adanya furunkel atau furunkulosis ya. Nah, kita lihat bahwa di sini ear kanalnya terlihat memerah, kemudian ada swollen ya, ada udem, kemudian kadang-kadang juga nampak ada debris-debris purulan ya. Nah, yang ditunjuk dengan tanda panah itu adalah contoh dari furunkel. Jadi furunkel ini sama saja sebenarnya dengan furunkel yang telah kalian pelajari di semester 4 ketika blok dermato ya. Nah, jadi furunkel itu berarti di situ ada infeksi pada folikel rambut dan jaringan yang ada di sekitarnya. Nah, ini gambaran yang skematik untuk menggambarkan, ini tadi gambar kasus sebenarnya, ini yang lebih skematik untuk menggambarkan contoh gambaran dari otitis eksterna ya, contoh kasus dari otitis eksterna. Nah, jadi ingatlah bahwa otitis eksterna itu memang harus lebih dahulu kalian tahu batasnya sampai di mana itu liang telinga luar ya. Jadi otitis eksterna itu yang pasti infeksi atau inflamasinya itu terjadi pada liang telinga luar. Nah, kemudian dari penyebabnya tadi sudah kita lihat sekilas di tabel ya. Jadi penyebabnya itu terutama adalah bakteri dan kemudian yang berikutnya adalah jamur. Ya, virus tidak ada menjadi penyebab dari otitis eksterna. Nah, untuk bakteri yang bisa menjadi penyebab itu, yang pertama kelompok bakterinya adalah Pseudomonas aeruginosa. Ya, ini paling sering sebagai untuk penyebab infeksi otitis eksterna ini yang berupa bentuk yang difus ya. Jadi dia ada yang lokal untuk otitis eksterna ini, ada yang lokal dan ada yang difus. Contoh tadi itu yang lokal, salah satunya adalah folikulitis atau furunkulosis pada kulit dari liang telinga luar ya. Nah, kalau yang difus berarti dia terjadi difus aja gitu, meluas pada liang telinga luar. Dan salah satu penyebabnya itu adalah yang paling sering adalah Pseudomonas aeruginosa. Nah, bentuk difus ini juga nanti ada yang menjadi bentuk yang invasif ya. Jadi sebagian besar kalau terjadi kasus otitis eksterna yang invasif, maka itu penyebabnya adalah Pseudomonas aeruginosa. Nah, penyebab berikutnya dari otitis eksterna itu adalah Staphylococcus aureus. Nah, ini tadi saya sebut tadi sudah di awal bahwa ini sama saja seperti infeksi pada furunkulosis atau folikulitis pada blok dermato yang kalian pelajari ya. Jadi penyebabnya adalah Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus ini dapat menyebabkan terjadinya infeksi lokal pada folikel rambut yang ada pada kulit liang telinga luar. Kemudian selain Staphylococcus aureus, kita tahu bahwa yang bisa menyebabkan folikulitis juga adalah Streptococcus pyogenes ya. Nah, Streptococcus pyogenes juga bisa sebagai penyebab otitis eksterna. Dalam hal ini dia yang bersifat lokal ya, yang bersifat lokal pada folikel rambut dan jaringan di sekitar folikel rambutnya. Nah, kalau dia memang kasusnya itu tadi difus, yang biasanya disebabkan oleh Pseudomonas aeruginosa, maka kita bisa menemukan di situ ada infeksi yang polimikroba pada sepertiga kasusnya. Artinya mikroorganisme penyebabnya bukan hanya satu saja. Yang berikutnya, otitis eksterna ini juga dapat disebabkan oleh jamur. Jamur yang pertama yang kita lihat sebagai penyebab otitis eksterna itu adalah Aspergillus niger ya.
Nah, biasanya juga infeksinya bersifat lokal, tetapi juga dapat mengakibatkan infeksi yang invasif. Jamur yang kedua adalah Pityrosporum, kemudian jamur yang ketiga adalah Candida albicans. Nah, selain memang proses infeksi, pada otitis eksterna ini juga dapat disebabkan oleh suatu proses hiperkeratosis, artinya di situ ada pembentukan keratin yang berlebihan. Tetapi ini saya rasa memang bukan di ranahnya mikro ya, tapi dari departemen kulit. Jadi misalnya pada kasus eczema, psoriasis, dermatitis seboroik atau dermatitis kontak, maka di situ dapat terlihat suatu proses yang hiperkeratosis. Nah, setelah kita dapat menulis apa-apa saja mikroorganisme yang dapat menjadi penyebab dari suatu otitis eksterna, maka selanjutnya kita melihat patogenesisnya bagaimana. Bagaimana sih sebenarnya patogenesis dari otitis eksterna ini? Nah, jadi kita lihat bahwa secara fisiologis kita tahu bahwa epitel squamosa ya. Jadi ini ingat lagi ilmu histologinya bahwa epidel atau kulit kita itu biasanya epitel itu adalah epitel squamosa, begitu juga pada liang telinga luar. Nah, epitel squamosa yang terdapat pada kanalis auricularis itu terus-menerus mengelupas. Kemudian folikel rambut yang terdapat di situ akan berfungsi untuk melakukan gerakan menyapu ke samping yang akan membersihkan dari liang telinga dan bertindak sebagai suatu barier ya atau pelindung. Nah, kemudian kita tahu bahwa kanalis auricularis ini mempertahankan pH asam di liang telinga luar. Kemudian dia menghilangkan kelembapan. Nah, kemudian kita tahu bahwa di kulit kita juga ada flora normal, misalnya Staphylococcus epidermidis. Nah, adanya 3 faktor ini, dan terutama yang flora normal ya, kita tahu adanya flora normal ini akan dapat menghambat pertumbuhan berlebih dari suatu bakteri yang virulen, karena adanya suatu mekanisme yang kompetisi ya. Nah, kalau terjadi misalnya salah satu komponen ini terganggu, misalnya barier epitel kulitnya rusak, atau misalnya ada suatu suasana yang akhirnya di situ pH-nya terganggu, atau suasana yang mengakibatkan suasana liang telinga itu sangat lembab, atau misalnya ada pemberian antibiotik yang berlebihan sehingga flora normalnya berkurang. Nah, maka ini akan mengakibatkan dapat terjadi kolonisasi oleh bakteri sehingga terjadilah selanjutnya proses infeksi. Nah, selanjutnya kita lihat ada bentuk yang lain dari suatu otitis eksterna, yaitu otitis eksterna yang kita sebut sebagai necrotizing otitis eksterna. Nah, ini adalah bentuk infeksi yang paling parah dari otitis eksterna, di mana infeksi bakterinya itu meluas. Bukan hanya terbatas infeksinya pada kanalis auricularis, tapi dia meluas sampai ke jaringan lunak dan bahkan sampai ke tulang. Nah, sehingga kalau sudah terjadi yang otitis eksterna yang jenis necrotizing ini, bisa juga sampai melibatkan nervus kranial, yaitu nervus kranial 7, 9, 10, dan 12. Dan sebagai penyebab yang paling sering untuk kasus necrotizing otitis eksterna ini adalah Pseudomonas aeruginosa. Tetapi memang kasus ini tidaklah pada semua individu terjadi. Biasanya necrotizing otitis eksterna ini terjadi pada kasus orang yang sudah usianya tua, kemudian pada pasien dengan diabetes mellitus kan memang dapat terjadi gangguan sistem imun, atau pada pasien yang memang sudah terjadi keadaan imunokompromis ya, misalnya ada penyakit HIV/AIDS ya. Dan biasanya kalau sudah terjadi yang necrotizing otitis eksterna ini, outcome-nya atau prognosisnya dapat menjadi buruk. Nah, kita lihat di sini. Secara klinis, maka kalau dipalpasi pada kasus otitis eksterna itu dapat dijumpai adanya nyeri tekan. Kemudian kalau dilakukan pemeriksaan dengan otoskopi, maka kanalisnya terlihat ada tanda inflamasi berupa udem, eritem, kemudian kita nampak adanya discharge atau cairan atau drainase yang berasal dari infeksi bakteri. Nah, kalau tadi kasusnya lokal yang saya contohkan dengan foliculitis atau furunculitis, maka di situ kita lihat lesinya vokal. Kemudian kalau tadi dia mengenai hampir keseluruhan liang telinga, maka itu kasusnya kita sebut sebagai kasus yang difus. Kalau tadi penyebabnya adalah suatu pseudomonas, maka akan tampak adanya eksudat hijau yang banyak. Kemudian kalau Staphylococcus aureus, maka akan tampak ada krusta kuning pada eksudat yang purulen.
Dan jika penyebab dari otitis eksterna ini adalah suatu infeksi jamur, maka di sini akan kita lihat adanya pertumbuhan jamur yang berwarna putih atau hitam dan kelihatannya itu dia bukan kelihatan ya, dan berbau dan tercium berbau. Nah, kalau dia kasusnya invasif, maka dapat disertai dengan limfadenopati ya. Begitu juga kalau disertai dengan nyeri pada TMJ-nya atau temporomandibular joint-nya, maka bisa kita sugesti bahwa itu adalah suatu penyakit yang invasif. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya untuk pemeriksaan mikrobiologinya untuk otitis eksterna ini bagaimana? Nah, biasanya untuk otitis eksterna ini untuk pemeriksaan mikrobiologinya itu jarang diperlukan ya. Nah, kapan kita lakukan misalnya dengan pewarnaan ataupun kultur sekret? Jadi biasanya kultur sekret itu kita lakukan jika memang ada indikasi ya. Jadi misalnya kalau infeksinya itu sangat invasif atau sangat berat, maka dapat kita jadwalkan untuk dilakukan pemeriksaan kultur. Begitu juga dengan pemeriksaan dengan CT scan atau MRI, maka itu biasanya dikerjakan pada kalau kita suspek itu kasusnya yang invasif. Nah, selanjutnya di sini tadi kan kita sudah lihat ada otitis eksterna itu bisa disebabkan oleh bakteri dan bisa disebabkan oleh jamur. Nah, di sini sekarang kita lihat secara khusus untuk otomikosis ya. Jadi otomikosis ini terminologi yang kita sebutkan kalau terjadi infeksi jamur pada kulit dari kanalis auricularis externa, di mana tadi untuk jamur yang paling sering sebagai penyebabnya adalah Aspergillus ataupun Candida species. Kemudian kita lihat di sini gejala dan tandanya seringkali tidak bisa dibedakan dari otitis eksterna yang disebabkan oleh bakteri. Pruritusnya itu jauh di dalam telinga. Pruritus itu apa? Rasa gatal, Dok. Oke ya, pruritus itu tidak rasa gatal. Kemudian pasiennya juga bisa merasakan nyeri tumpul, kemudian dapat merasakan adanya tinnitus, hilang pendengaran karena suatu proses yang obstruktif ya. Kemudian jadi kalau kita lihat nanti di kanalis auricularisnya itu ada eritem, kemudian ada udem yang ringan. Dan kemudian karena ini tadi penyebabnya jamur, maka kita lihat adanya debris jamur yang berwarna putih, abu-abu ataupun hitam. Nah, selanjutnya setelah tadi kita ke otitis eksterna, maka kita masuk ke otitis media. Nah, coba diingat lagi pelajaran anatominya bahwa otitis media untuk telinga tengah itu kan dimulai dari membran timpani ya. Nah, jadi kalau ada istilah atau terminologi otitis media itu berarti peradangannya terjadi pada struktur secara anatomis terdapat di telinga tengah. Kemudian yang dapat menjadi penyebab dari otitis media ini bisa bakteri, bisa virus ya. Nah, biasanya itu bagaimana mekanismenya? Didahului oleh adanya gangguan pada fungsi tuba eustachi ya. Nah, kita tahu bahwa tuba eustachi ini punya fungsi fisiologisnya sendiri. Saya harap semua masih ingat tadi kan baru selesai ya tutorialnya ya. Jadi kalau terjadi disfungsi atau gangguan fungsi dari tuba eustachi, kemudian di ismusnya terjadi obstruksi, maka itu akan diikuti selanjutnya dengan invasi oleh bakteri atau virus dari mikroorganisme yang berasal dari nasofaring. Nah, jadi didahului oleh adanya disfungsi dari tuba eustachi, kemudian terjadilah kolonisasi oleh bakteri atau virus yang berasal dari nasofaring, sehingga kemudian terjadi proses inflamasi. Nah, proses inflamasinya ini sebagai respon karena adanya produk-produk bakteri. Misalnya kita tahu bahwa bakteri itu kan ada yang menghasilkan toksin, yang sehingga kemudian terjadilah infeksi di membran timpani yang terdapat pada, kalau secara anatomi kita sebut telinga tengah. Nah, di sini saya ada menyertakan gambar untuk otitis media akut ya. Nah, jadi di sini kita lihat gambaran membran timpani pada telinga sebelah kiri ya. Nah, di sini kita lihat ada gambaran membran timpaninya yang sudah bulging, kemudian ada eritem ya. Nah, jadi ini contoh dari gambar dari otitis media.
Nah, otitis media akut ini lebih sering terjadi pada bayi dan anak kecil. Nah, mengapa lebih sering terjadi pada bayi dan anak kecil? Karena diakibatkan kita tahu bahwa secara anatomi tuba eustachi pada bayi dan anak kecil itu terbuka lebih lebar, sehingga lebih gampang terjadi otitis media akut pada bayi dan anak kecil. Nah, kemudian kita lihat di sini 25% kasus untuk otitis media akut ini biasanya berasal dari virus. Virus-virus apa saja? Yaitu respiratory syncytial virus, kemudian rhinovirus, dan kemudian virus influenza ya. Nah, kemudian untuk bakteri juga bisa. Nah, bakteri apa yang bisa menginvasi yang pada kasus otitis media ini di mana asalnya dari nasofaring, yaitu Streptococcus pneumoniae, kemudian Haemophilus influenza, kemudian bisa juga yang menjadi penyebab itu adalah Streptococcus pyogenes ataupun Staphylococcus aureus ya. Jadi ingat kembali Streptococcus pyogenes itu adalah bakteri Streptococcus yang dari hemolisisnya itu adalah beta hemolisis dan termasuk dalam grup A. Nah, kita lihat bahwa pada otitis media akut itu membran timpaninya menunjukkan adanya pembuluh darah yang eritem, kemudian adanya bulging untuk stadium yang sudah lebih lanjut. Nah, pada kasus otitis media ini dapat terjadi cairannya itu bertahan di rongga telinga tengah itu selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, sehingga sering disebut juga sebagai glue ear. Walaupun pasien tersebut sudah diterapi, ya, jadi walaupun sudah terapi, tapi butuh waktu yang lebih lama untuk cairan yang ada di telinga tengah itu untuk hilang atau teresorpsi. Dan adanya cairan yang persisten itu di rongga telinga tengah itu akan dapat mengakibatkan terjadinya gangguan pendengaran dan akan mengakibatkan kesulitan belajar pada anak ya. Nah, kalau pengobatan yang dilakukan itu inadekuat, maka akan bisa terjadi infeksi yang lanjutan. Ya kan, sekretnya terjadi kronis melalui gendang telinga yang mengalami perforasi sehingga akhirnya bisa terjadi gangguan pendengaran. Dan ketika sudah terjadi kronis dengan sekret yang terus keluar, maka kita sebut itu juga kasusnya sebagai otitis media supuratif kronis atau OMSK ya. Nah, diagnosisnya bagaimana? Sama seperti tadi yang otitis eksterna, kultur itu biasanya tidak rutin dilakukan karena mikroorganisme yang menjadi penyebab otitis media ini biasanya sudah jelas dan bisa teratasi dengan pilihan antibiotik yang ada tersedia. Itulah telinga, saya harap sudah bisa langsung diingat ya. Jadi ada dua yang penting untuk infeksi pada telinga, yaitu otitis eksterna dan otitis media. Dan tadi kita sudah lihat sama-sama apa yang menjadi penyebab, bagaimana patogenesisnya, dan tidak diperlukan, kedua-duanya tidak diperlukan pemeriksaan rutin mikrobiologi ya. Secara klinis juga sudah bisa, pemeriksaan mikrobiologi itu hanya dikerjakan pada kasus-kasus yang khusus ya. Misalnya kalau dia tidak respon dengan pemberian antibiotik, maka perlu dikerjakan pemeriksaan lanjutan dari mikrobiologinya. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua, tadi kan telinga, sekarang kita mau melihat hidung. Nah, yang di hidung ini yang pertama adalah rinitis. Rinitis itu terutama penyebabnya adalah virus ya, bisa rhinovirus, adenovirus, coronavirus, parainfluenza virus, virus influenza, kemudian virus RSV, dan beberapa Coxsackie virus ya. Untuk bakteri dan jamur itu jarang sebagai penyebab dari rinitis. Nah, rinitis ini juga sering disebut sebagai koriza, jadi itu adalah suatu radang pada mukosa hidung. Nanti itu ditandai dengan hidungnya mengalami kongesti, ya, jadi udem, sehingga mengakibatkan keluhan rasa tersumbat. Ada rinorea, jadi ada keluar sekret hidung, kemudian pasiennya bisa mengalami bersin, kemudian mengalami pruritus, kemudian mengalami postnasal drip. Ya. Dan memang untuk rinitis ini penyebabnya bukan hanya infeksi, ya, non-infeksi juga bisa, misalnya alergi. Nah, tetapi kalau yang non alergi ya salah satunya itu adalah infeksi. Nanti mungkin kalian belajar dari departemen THT-nya bahwa ada banyak jenis rinitis ya, ada rinitis alergi, ada rinitis karena infeksi, itu yang kita pelajari saat ini dari mikrobiologi, kemudian ada rinitis vasomotor, ada rinitis yang karena hormonal, ada yang karena medikamentosa. Oke. Nah, jadi memang yang paling sering rinitis itu yang terjadi adalah penyebabnya adalah virus nomor 1 ya, rinitis virus. Nah, untuk patogenesisnya kita lihat di sini, pada rinitis virus itu terjadi replikasi virus di nasofaring
dengan berbagai, kita lihat nanti tampak berbagai tingkat atau derajat inflamasinya. Jadi tadi untuk penyebab rinitis ini 40% itu disebabkan oleh rhinovirus, coronavirus itu 10%, yang lainnya tadi sudah saya sebutkan. Jadi parainfluenza, respiratory syncytial, adenovirus, ecovirus, dan Coxsackie virus ya. Jadi intinya yang paling penting bahwa sebagian besar kasus rinitis ataupun rinitis yang sudah sampai ke sinus, rhinosinusitis kita sebut itu disebabkan oleh virus. Nah, sesudah infeksi virus dapat juga terjadi infeksi sekunder oleh bakteri, dapat ditemukan pada 2% kasus. Nah, bagaimana dengan diagnosa laboratoriumnya? Jadi, untuk rinitis tidak diperlukan pemeriksaan laboratorium karena seperti kita tahu biasanya secara klinis juga sudah dapat dan terutama tadi penyebabnya adalah virus tadi. Oke, kemudian kita berpindah ke sinusitis. Setelah rinitis kita lihat sinusitis. Sinusitis itu adalah peradangan pada mukosa dari satu ataupun lebih sinus paranasal. Kita tahu bahwa sinus paranasal itu ada beberapa ya. Ada sinus frontalis, ada sinus ethmoidalis, ada sinus maxillaris, ada sinus mandibularis. Maka kalau terjadi peradangan pada mukosa sinus ini, baik satu ataupun lebih, dapat kita sebutkan itu sebagai suatu sinusitis ya atau sinusitis. Nah, sebagian besar kasus sinusitis akut itu disebabkan oleh virus yang sama yang bisa ditemukan pada kasus upper respiratory tract infection ya. Apa-apa saja yang dapat menjadi penyebab rhinosinusitis virus ini. Seperti tadi kasus rinitis, berarti virus yang dapat menjadi penyebab itu adalah rhinovirus, kemudian virus influenza, kemudian virus parainfluenza, dan adenovirus. Nah, kita lihat di sini di tabel ini, jadi selain virus, maka sinusitis ini juga dapat disebabkan oleh bakteri ya. Nah, kita lihat kalau untuk bakteri penyebabnya adalah pertama untuk sinusitis yang akut, Streptococcus pneumoniae dan Haemophilus influenza. Itulah dua penyebab paling sering untuk sinusitis akut yang disebabkan oleh bakteri, Streptococcus pneumoniae dan Haemophilus influenza. Nah, ketika kita sudah tahu penyebab yang paling sering, maka ketika kita mau tata laksana, maka diberikanlah antibiotik yang bisa mengcover kemungkinan dua bakteri ini, gitu ya. Nah, selain dua penyebab utama ini, bakteri lain yang bisa menjadi penyebab sinusitis akut itu adalah bakteri Streptococcus grup A, kemudian bakteri Staphylococcus aureus, dan kemudian bakteri Moracella cataralis ya. Nah, bakteri Moracella cataralis ini juga adalah bakteri yang berbentuk kokus tetapi termasuk dalam gram negatif. Nah, kita pindah ke sinusitis kronis, ya penyebabnya sama saja seperti sinusitis akut, tapi di sini dapat juga menjadi penyebab itu adalah bakteri enterik, ya, jadi Enterobacter gram negatif, kemudian bakteri gram negatif yang bersifat anaerob, kemudian bakteri gram positif, dan kemudian mix, ya. Jadi di sini bisa juga kalau yang sudah infeksi kronis biasa memang penyebabnya itu sudah mix, ya. Jadi bukan hanya aerobik, tapi tercampur antara yang aerobik dan infeksi anaerobik. Nah, kemudian untuk yang kronik sinusitis juga, jadi kalau ada pasien dia sinusitisnya kronis, maka dapat juga ditemukan di situ jamur ya. Jadi cuman infeksi jamur itu sebagai infeksi yang oportunistik ya. Jadi sebenarnya kalau pada orang normal, maksudnya orang normal itu yang sistem imunnya imunokompeten tidak menjadi penyebab. Tetapi kalau pada individu yang imunokompromis, misalnya contohnya di sini pada pasien diabetes mellitus, maka kalau ada mengalami kronik sinusitis, maka patut juga dipikirkan kemungkinannya di situ infeksi jamur. Nah, disitulah diperlukan peran dari lab mikrobiologi ya. Jadi sekret dari sinusnya diambil, diaspirasi, dan dilihat nanti di bawah mikroskop dan dilakukan pewarnaan dan tindakan kultur, apakah yang menjadi penyebab dari sinusitis kronis tersebut, apakah memang tampak adanya jamur atau tidak. Nah, tadi di sini sudah kita lihat tadi dari tabel tersebut ya, sinusitis untuk bakteri. Jadi tadi sinusitis itu bisa disebabkan virus dan bisa juga disebabkan bakteri. Nah, ketika dia disebabkan oleh bakteri, maka dua penyebab utamanya adalah Streptococcus pneumoniae dan Haemophilus influenza. Walaupun tidak menutup kemungkinan bakteri yang tiga ini juga dapat menjadi penyebab. Nah, bagaimana dengan patogenesisnya sendiri untuk sinusitis? Ya, nah, untuk patogenesisnya, bahwa kita lihat di sini mikroorganisme yang ada di nasofaring itu akan menyebar ke sinus, ya kan? Jadi
mikroorganisme nasofaring itu akan menyebar ke sinus. Nah, kemudian adanya obstruksi pada ostium sinus itu akan mengakibatkan terjadinya gangguan pada proses clearingnya atau proses cleaningnya pada sinus tersebut ya. Adanya obstruksi sinus akan mengganggu pembersihan yang efektif. Kemudian karena misalnya tadi ada mikroorganisme yang dari nasofaring yang menyebar sampai ke sinus, itu akan menyebabkan terjadinya infeksi, kemudian menyebabkan inflamasi, terjadilah destruksi untuk sel-sel epitel yang ada di sinus, dan kemudian terjadilah pembentukan mukus maupun pus ya. Inilah untuk patogenesis dari sinusitis yang disebabkan oleh bakteri. Nah, untuk sinusitis jamur itu bisa memang yang didapat dari lingkungan jamurnya, yaitu misalnya jamur aspergillus, jamur rhizopus, dan mukor. Nah, tetapi untuk kasus pada individu yang mengalami imunokompromis, maka penyebabnya itu beda ya dengan yang didapat dari komunitas atau community acquired. Kalau yang individu imunokompromis yang bisa menjadi penyebab dalam hal ini adalah jamurnya Candida dan Cryptococcus. Nah, bagaimana dengan pemeriksaan labnya untuk kasus sinusitis ini? Maka kalau memang ada indikasi dilakukan pemeriksaan darah rutin, maka dapat dijumpai adanya leukositosis. Nah, kemudian kita juga dapat melakukan tindakan pewarnaan ataupun kultur dengan terlebih dahulu melakukan aspirasi sinus ya. Jadi dari sinusnya dilakukan aspirasi, nanti hasil dari aspirasinya kita lakukan pewarnaan, kita lakukan kultur, akan dijumpai atau diidentifikasi penyebabnya, apa bakterinya, apa jamurnya, dan biasanya kultur ini akan dilanjutkan dengan uji sensitivitas terhadap antibiotik. Nanti kita berikanlah treatmentnya sesuai dengan hasil uji sensitivitasnya. Oke, itu tadi yang di hidung ya. Jadi di hidung itu hanya 2 yang kita pelajari siang ini ya. Jadi mudah-mudahan bisa langsung dihafal. Jadi ada rinitis, di mana penyebab utama dari rinitis itu adalah virus. Kemudian untuk infeksi yang kedua, yang kita lihat tadi pada hidung itu adalah sinusitis. Sinusitis itu bisa disebabkan virus, bisa disebabkan bakteri, dan bisa juga disebabkan jamur ya. Kita lanjut sekarang yang ketiga dari THT ya, jadi telinga, hidung, tenggorokan. Nah, sekarang kita melihat pada tenggorokannya. Yang pertama adalah faringitis atau tonsilitis. Nah, faringitis atau tonsilitis ini dapat disebabkan oleh virus maupun bakteri. Nah, virus penyebabnya adalah adenovirus, parainfluenza virus, rhinovirus, Coxsackie A atau B virus, kemudian dapat juga disebabkan oleh herpes simplex virus, Epstein-Barr virus. Jadi memang ini agak banyak ya kita lihat untuk mikroorganisme penyebab dari faringitis atau tonsilitis. Nanti di slide berikutnya kita akan lihat satu-satu. Nah, untuk penyebab faringitis atau tonsilitis ini selain bakteri, maka dapat juga selain virus, dapat juga disebabkan oleh bakteri. Bakteri-bakteri apa saja yang bisa menyebabkan faringitis atau tonsilitis? Nah, di sini yang bisa menjadi penyebab itu Streptococcus grup A, Corynebacterium diphtheria juga bisa, Neisseria gonorrhoeae juga bisa ya. Nah, kita masuk untuk faringitis atau tonsilitis ya. Karena terkadang bisa hanya faringitis saja, tapi bisa juga selain menginfeksi faring juga terjadi infeksi pada tonsil sehingga kita sebut sebagai faringotonsilitis. Nah, faringitis itu sesuai dengan asal katanya berarti di sini terjadi infeksi pada faring dan atau tonsil ya. Jadi bisa kena salah satu atau sekaligus 2. Nah, untuk penyebabnya bisa virus dan bisa bakteri. Virus itu persentasenya sekitar 40 sampai dengan 60% ya. Dan untuk virus penyebab paling sering dari faringitis atau faringotonsilitis ini adalah rhinovirus dan adenovirus. Nah, untuk bakterinya ini yang harus kalian ingat penting bahwa bakteri penyebab faringitis atau faringotonsilitis ini bisa 5 sampai 40% yang disebabkan oleh bakteri kasusnya. Tetapi untuk bakteri terutama yang penting kita lihat adalah kurang lebih 15% itu dapat disebabkan oleh yang namanya bakteri Streptococcus grup A. Ya, jadi ingat kembali sewaktu BBS praktikum mikrobiologi, Streptococcus grup A ini adalah bakteri Streptococcus beta hemolyticus. Artinya dia melakukan hemolisa yang sempurna di agar darah
Dan kemudian kita tahu bahwa bakteri Streptococcus beta hemolyticus ini dibagi lagi grupnya ya. Jadi oleh Langefield penemunya dibagi grupnya, dan yang bermakna sebagai penyebab faringitis ini atau faringotonsilitis ini adalah si grup A-nya. Jadi dulu kita sering singkat sebagai SBHA, Streptococcus beta hemolyticus grup A, atau nama lainnya juga adalah Streptococcus pyogenes. Nah, mengapa ini penting? Karena Streptococcus grup A inilah yang dikaitkan, kalau kalian ingat waktu kalian masuk di blok kardiovaskular, bahwa dia bisa menyebabkan komplikasi demam rematik ya. Jadi suatu mekanisme imun hipersensitivitas sehingga akan mengakibatkan pada organ jantung, bisa mengakibatkan penyakit jantung rema. Dan kalau kalian kemarin sudah lewat dari blok genitourinary system, bahwa di situ juga Streptococcus grup A ini juga dapat, kalau infeksi Streptococcus grup A ini juga bisa menyebabkan komplikasi berupa glomerulonefritis ya. Ini juga suatu reaksi imun hipersensitivitas ya. Jadi pasca infeksi Streptococcus bisa mengakibatkan komplikasi demam rema ataupun penyakit jantung rema dan glomerulonefritis akut ya. Jadi ini tapi Streptococcusnya adalah Streptococcus beta hemolyticus grup A. Nah, inilah kepentingan dari bakteri Streptococcus beta hemolyticus grup A ini. Nah, kita sekarang mau melihat bagaimana dengan patogenesisnya sendiri. Kalau kita tahu adanya bakteri ataupun virus yang menginvasi mukosa faring, yang kemudian di faring tersebut akan mengakibatkan timbulnya respon inflamasi secara lokal ya. Nah, kita tahu bahwa tubuh kita kan punya mekanisme imun, bahwa setiap benda asing itu maka akan diperangin oleh sistem imun kita. Nah, bakterinya mengakibatkan inflamasi lokal, kemudian protein dari Streptococcusnya ataupun toksinnya yang itu akhirnya akan mengakibatkan terjadinya invasi lokal, kemudian mengakibatkan komplikasi seperti yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu penyakit jantung rema dan glomerulonefritis pada organ ginjal. Nah, kita lihat untuk faringitis ataupun faringotonsilitis ini bagaimana dengan pemeriksaan lab-nya. Nah, pemeriksaan laboratorium untuk diagnosa mikrobiologinya itu dikerjakan dengan cara melakukan throat swab ataupun swab tenggorok ya. Nah, kemudian setelah dilakukan swab tenggorok maka dilanjutkan dengan pewarnaan gram, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kultur dan uji sensitivitas ya. Nah, nanti dapat ditemukan kalau memang penyebabnya adalah bakteri Streptococcus, maka tentu akan tampak kokus gram positif yang tersusun seperti rantai. Kemudian dengan kultur maka kita dapat melihat kultur pada agar darah, dapat dilihat jenis hemolysisnya, apakah alfa ataupun beta. Nah, kalau kasus tadi yang sebagai penyebab dari faringitis atau tonsilofaringitis tadi, kita lihat bahwa dia adalah termasuk dalam beta hemolysis. Kemudian dilanjutkan untuk pemeriksaan kelompok selanjutnya apakah dia masuk ke grup A atau tidak ya. Nah, itu tadi jadi gold standar kalau tadi kita curiga itu suatu infeksi faringitisnya yang disebabkan oleh Streptococcus pyogenes atau grup A Streptococcus ataupun nama lainnya juga tadi SBHA, Streptococcus beta hemolyticus grup A. Nah, kemudian kalau memang itu tadi kan penyebab yang harus diwaspadai karena dapat mengakibatkan komplikasi ya. Nah, tetapi tetap juga jikalau ada kemungkinan untuk penyebab-penyebab lain yang menjadi penyebabnya, misalnya Epstein-Barr virus, kemudian Chlamydia pneumoniae, kemudian Mycoplasma pneumoniae, maka itu dapat dipertimbangkan kita lakukan tes-tes yang spesifik untuk mendiagnosa ke arah infeksi tersebut ya. Nah, kalau memang virus, maka yang dilakukan adalah kalaupun harus dikultur itu adalah kultur virus ya. Jadi ingat bahwa kultur virus itu berbeda dengan kultur bakteri. Jadi kita lakukan pada tisu ya, pada jaringan biasanya. Kemudian untuk yang lebih cepat hasilnya adalah ketika kita curiga ada infeksi virus, maka kita bisa melakukan uji ya. Kita lakukan uji dengan serologi virus. Nah, di sini kita mau melihat tadi yang sudah kita lihat di slide sebelumnya untuk Streptococcus ya. Jadi Streptococcus ini sesuai asal katanya adalah kokus gram positif yang tersusun dalam bentuk rantai. Ini dalam pewarnaan gram, kalau ini koloni bakterinya. Kemudian Streptococcus ini bisa dijumpai pada rongga mulut dan pada nasofaring. Kemudian Streptococcus ini kalau sudah dikultur pada agar darah, maka bisa kita lihat
jenis hemolisisnya, apakah dia alfa, beta, ataupun non-hemolisis. Nah, ingat kembali bahwa yang alfa itu adalah ya dia yang hemolisisnya sebagian, sehingga dia nanti di sekitar koloni bakterinya itu warnanya kehijauan. Kalau beta itu dia hemolisis sempurna, nampak adanya clear zone, dan yang untuk non-hemolisis itu adalah sama sekali tidak melakukan hemolisis. Nah, untuk yang beta hemolisis ini akan dibagi lagi berdasarkan jenis karbohidrat yang terdapat pada membran selnya. Jadi dengan pembagian secara Lancefield ya, ada grup A, B, C, D, B, C, D, F, dan G ya. Yang di kita yang penting itu tadi adalah si grup A tadi SPHA. Nah, uji-uji lebih lanjut yang bisa dikerjakan untuk mendiagnosa secara mikrobiologi untuk bakteri Streptococcus ini adalah kita bisa melakukan uji dengan basitrasin ya. Jadi kalau dengan basitrasin maka bakteri SBHA ini atau yang grup A ini akan dihambat pertumbuhannya. Jadi kalau ada penghambatan oleh cakram basitrasin, maka bakteri tersebut adalah termasuk dalam Lancefield grup A atau SBHA. Nah, kemudian kalau dia suatu Streptococcus pneumoniae, maka yang tampak adalah kalau kita di kultur bakterinya maka akan terhambat kalau di sekitar bakteri tersebut terdapat optosin ya. Jadi kalau ada optosin maka pertumbuhan bakteri Streptococcus pneumoniae itu akan dihambat, dan Streptococcus pneumoniae termasuk ke dalam yang alfa hemolisis. Nah, selain dia terhambat oleh optosin untuk Streptococcus pneumoniae, juga dia akan terlarut dalam empedu. Nah, kemudian kalau kelompok bakteri Enterococcus, kita lihat ini cirinya. Tapi memang yang kita lihat di kuliah kita siang ini adalah yang grup A dan si Streptococcus pneumoniae. Nah, jadi kita kembali lagi untuk identifikasi laboratoriumnya Streptococcus pyogenes ini. Streptococcus pyogenes itu sama dengan SBHA ya, Streptococcus beta hemolyticus grup A, atau kalau di textbook asing dia disebutnya itu adalah GAS ya. Jadi grup A Streptococcus. Dia rantai kokus, gram positif, tumbuh pada agar darah, hemolisisnya beta, kemudian termasuk dalam Lancefield-nya grup A. Nah, kalau mau hasil yang cepat bisa dikerjakan langsung di tempat praktek dokternya, karena kan kita harus deteksi dengan cepat untuk yang Streptococcus beta hemolyticus grup A ini tadi, karena kemungkinan tadi bisa menyebabkan komplikasi berupa penyakit jantung rema ataupun glomerulonefritis akut ya. Jadi kalau kita bisa diagnosa dengan dini dan tepat, maka kita dapat lakukan tata laksana antibiotik yang dini juga untuk kasus faringitis atau faringotonsilitis yang disebabkan oleh grup A Streptococcus. Nah, kita bisa melakukan uji rapid antigen ya. Jadi kita bisa lakukan rapid antigen yang hasilnya dalam hitungan menit dapat langsung keluar. Jadi kalau uji rapid antigen hasilnya positif, maka kita dapat pastikan langsung bahwa itu adalah suatu Streptococcus pyogenes. Nah, selain dengan rapid antigen, juga dapat dilakukan antibodi. Pemeriksaan antibodi di sini yang dicek atau diperiksa adalah titer anti-streptolisin O, biasanya ASTO ya, ada yang menyebut ASTO, ada yang disebut ASO. Jadi kalau ada peningkatan titer anti-streptolisin O-nya, maka kita bisa mendiagnosa bahwa ini adalah pasiennya mengalami infeksi oleh si Streptococcus grup A. Ya, antibodinya selain tadi anti-streptolisin O juga bisa anti hyaluronidase, bisa anti DNase. Tapi yang saya tahu yang ada bisa dikerjakan di sini rutin di lab yang di Kota Medan, maka kita bisa memeriksa untuk titer anti-streptolisin O-nya. Nah, untuk faringitis atau faringotonsilitis tadi yang pertama sudah kita lihat yang disebabkan oleh Streptococcus grup A. Nah, sekarang kita mau melihat tonsilitis atau faringotonsilitis yang disebabkan oleh Corynebacterium diphtheri. Nah, Corynebacterium diphtheri ini dapat menyebabkan, kita sebut penyakitnya adalah difteri. Kemudian bakterinya adalah suatu bakteri yang berbentuk basil atau batang, gram positif. Kemudian kita lihat bahwa cirinya itu apa untuk Corynebacterium diphtheri ini, di salah satu ujung dia kan batang tuh ya, di salah satu ujungnya itu ada yang berbentuk seperti gada atau flap shape appearance. Nah, selain itu, bakteri ini juga memiliki granula yang tidak teratur, yang tersebar di sepanjang basilnya, yang dapat kita lihat dengan teknik pewarnaan anilin. Nah, kemudian Corynebacterium diphtheri ini menghasilkan toksin difteri ya, eksotoksin ya, toksin difteri atau eksotoksinnya pada tempat
dia tadi masuk pada tempat infeksi, dan kemudian eksotoksinnya ini akan sampai ke jantung dan sistem saraf ya. Oke. Kalau kita tahu sudah sampai ke jantung, maka dapat terjadi gangguan pada konduksi jantungnya. Nah, kemudian bagaimana dengan cara penularannya sendiri? Bahwa bakteri ini, Corynebacterium diphtheriae ini penyebarannya atau transmisinya melalui kontak erat dari droplet ataupun adanya barang-barang yang terkontaminasi. Dan sebagai hostnya atau satu-satunya itu adalah manusia. Nah, untuk kasus difteri ini memang lebih sering terjadi pada anak di bawah 10 tahun, tetapi mungkin sebenarnya sudah beberapa puluh tahun ini sudah jarang terjadi karena sudah tercover oleh adanya imunisasi ya. Nah, ada yang ingat dari blog GDS, imunisasi untuk difteri itu apa? Saya jangan diam-diam aja. Apa imunisasi untuk difteri? DPT ya, Dok. Iya, DPT ya. Jadi dia tercombine dia pada satu paket DPT ya, difteri, pertussis, tetanus. Di pada anak-anak memang sudah menjadi program imunisasi rutin dan wajib di negara kita di Indonesia ya. Nah, kemudian gambarannya apa supaya nanti kalau dapat pasien terpikir oh ini mungkin difteri. Jadi difteri ini biasanya terbentuk pseudomembran yang berwarna keabuan. Nah, pseudomembrannya ini terdiri dari apa saja di situ, dari fibrin, leukosit, dan sel-sel debris. Dan membrannya ini dapat memanjang dari faring sampai ke laring. Nah, jadi kalau dia tentu sampai menutupi jalan masuk udara, maka tentu dapat mengakibatkan gangguan pada pernafasan ya, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Jadi kalau ada nampak membran keabuan, maka harus curiga itu difteri sehingga bisa dilakukan tindakan yang tepat ya. Kemudian kadang-kadang pada kasus yang lebih luas sampai juga terjadi limpadenopati ya, jadi ada pembesaran kelenjar getah beningnya yang ada di leher sehingga pasiennya memberikan gambaran seperti bull neck ya. Izin, Nah, Dok. kita lihat ya. Jam 2 ada kuliah lain ya, Dok? Ya, oke. Ya, saya percepat ya. Nah, jadi ini tadi gambaran pewarnaan gramnya. Ada dia bentuknya ini bukan pewarnaan gramnya, ini dengan teknik Albert. Di sini kita mau melihat susunannya saja, bahwa di sini dia memperlihatkan susunan seperti huruf Cina yang khas, Chinese letter. Nah, jadi kemudian ujungnya ada gada. Nah, kemudian lihat di sini ada bull neck-nya. Nah, kemudian di sini ada gambaran pseudomembrannya. Nah, lihat di sini ada dia yang thick coating ya, dan tonsilnya sudah sangat membengkak ya. Jadi jangan lupa gambaran dari membrannya pada difteri itu adalah pseudomembran. Nah, bisa dilihat kalau pseudomembran ini sampai menutup jalan nafas, tentu udaranya tidak bisa lewat. Nah, jadi pada yang sudah cukup luas, pseudomembran ini bisa mengakibatkan stridor respiratori. Kita pindah ke yang berikutnya, waktunya 6 menit lagi nih memangnya. Jadi kita lihat Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae itu adalah suatu diplococcus, artinya kokus yang berpasang-pasangan, kemudian dia gram negatif. Nah, Neisseria gonorrhoeae ini bisa menyebabkan faringitis yang disertai dengan eksuda, tetapi memang ini kasusnya khusus ya. Jadi Neisseria gonorrhoeae ini pada kalau kita curiga memang ada riwayat atau kontak seksual yang memungkinkan terjadinya Neisseria gonorrhoeae. Karena kita tahu bahwa Neisseria gonorrhoeae ini memang sebenarnya adalah suatu penyakit menular seksual ya. Kalian sudah mempelajarinya kemarin di blog semester 5. Jadi pewarnaan gram dilakukan untuk melihat tadi struktur bakterinya. Kemudian sesudah pewarnaan gram wajib dilanjutkan dengan kultur ya, kulturnya pada coklat agar dan dengan CO2 yang konsentrasinya agak tinggi ya. Berikutnya kita lihat sebagai penyebab faringitis ataupun tonsillofaringitis adalah Epstein-Barr virus. Nah, Epstein-Barr virus ini penyakitnya kita sebut sebagai infeksi mononukleosis atau IM, termasuk dalam kelompok Herpes virus 4, kemudian DNA virus yang double stranded. Dan biasanya dia akan menginfeksi dari limfosit B. Nah, pada Epstein-Barr virus ini sebagian besar infeksi awal itu tidak menunjukkan gejala, kemudian gejala akan tampak pada dewasa muda, biasanya infeksi pada dewasa muda. Dan untuk infeksi faringitis oleh Epstein-Barr virus ini ada triasnya ya, demam, limpadenopati, dan faringitis yang dikombinasikan dengan kalau diperiksa ada antibodi heterofilnya positif dan ada limfosit yang atipikal. Nah, kemudian faringitisnya terlihat selaput putih yang menutupi satu atau kedua tonsil,
Kemudian kita lihat ada ruam atau respirasi pada mukosa mulut dan pada palatumnya. Nah, yang selanjutnya adalah virus cytomegalovirus atau CMV. Ini adalah herpes virus 5. Kemudian 50% orang dewasa kalau diperiksa sudah seropositif ya. Kemudian kalau anak-anak diperiksa usia 5 tahun itu bisa ditemukan angka seropositifnya 10 sampai 15%. Kemudian kita lihat manifestasi klinisnya itu adalah ada demam, ada malase, ada faringitis dan limfadenopati. Kemudian pada pasien HIV dapat disertai dengan adanya esofagitis. Nah, bagaimana cara kita untuk mendiagnosis untuk cytomegalovirus ini, yaitu adanya peningkatan 4 kali lipat titer cytomegalovirusnya. Yang berikutnya adalah virus herpes simplex. Virus herpes simplex atau HSV. Ini ada 2 tipe ya, sebenarnya ada HSV1, HSV2. Kemudian transmisinya melalui kontak langsung dengan mukosa ataupun saliva. Kemudian untuk manifestasi klinisnya, yang penting pada herpes simplex ini adanya vesikel yang berkelompok di atas dasar yang eritem ya. Jadi ada dasar eritem, kemudian muncul vesikel yang berkelompok ataupun single. Biasanya itu terdapat pada mukosa bukal. Mukosa bukal itu artinya mukosa pipi bagian dalam, juga pada palatum durum, juga pada palatum dole. Jadi selain tadi ada vesikel ini, kemudian di faringnya juga bisa kita temukan lesi yang eksudat ulceratif karena vesikelnya sudah pecah, jadi tinggal lesi yang ulceratif. Kemudian dapat disertai dengan adanya limfadenopati pada cervicalnya. Bagaimana dengan pemeriksaan lab untuk herpes simplex virus ini? Tentu dengan serologi kita bisa cek antibodinya ataupun dengan kultur virus. Nah, yang terakhir nih kita lihat, jadi yang pandemi dari tahun lalu ini, yaitu virus SARS-CoV-2. Nah, SARS-CoV-2 ini termasuk dalam beta coronavirus ya. Jadi sebelumnya tahun 2002 sudah ditemukan SARS-CoV yang pertama di China juga. Ini sekarang yang sejak tahun 2020, sebenarnya 2019 akhir sudah ya, makanya disebut COVID-19 atau COVID-19. Virusnya namanya adalah SARS-CoV-2 dengan reseptor untuk melekatnya adalah reseptor S2. Kemudian ini tadi klasifikasinya ya. Jadi SARS-CoV-2 itu termasuk dalam beta coronavirus. Kemudian sifatnya, nanti kalian lihat sendiri ya, bagaimana dia bertahan di benda mati selama berapa lama. Diagnosa laboratoriumnya dengan PCR ya. Jadi dengan PCR. Nah, selain dengan PCR yang rutin dilakukan, maka untuk teknik molekuler juga ada yang namanya memakai mesin yang namanya TCM ya, tes cepat molekuler. Nah, ini bisa mungkin kalian lihat alatnya, kalaupun misalnya mau melihat itu, tes cepat molekuler ini ada di instalasi mikrobiologi Rumah Sakit Adam Malik. Nah, spesimen yang diambil, mungkin ada yang sudah pernah swab ya, dari swab nasofaring dan orofaring. Nah, selain itu juga bisa dari bronkoalveolar lavage, dari sputum, dan dari jaringan-jaringan biopsi. Nah, ketika sudah dilakukan swab, maka dimasukkan ke dalam yang namanya viral transport media. Alat pengambilan spesimennya dengan swab dari dakron ataupun rayon. Nah, yang mau kita lihat di sini adalah salah satu hal yang terjadi bahwa pada infeksi SARS-CoV-2 ini, salah satu gejalanya adalah adanya anosmia. Nah, bagaimana patogenesis terjadinya anosmia itu? Jadi anosmia itu adalah gangguan penciuman atau penghidu pada individu yang terinfeksi oleh SARS-CoV-2. Biasanya itu berlangsung sementara, akan kembali dalam 8 hari. Nah, bagaimana mekanismenya bahwa epitel nasal itu kita tahu ada reseptor terhadap S2. Nah, infeksi virus pada sel epitel nasal di ostium externum itu akan mengakibatkan injuri atau kerusakan sel nasal, termasuk di situ pada sel-sel nerve-nya, sehingga mengakibatkan gangguan pada fungsi neuronnya. Nah, selain terganggu langsung pada sel nerve-nya, juga pada sel-sel pendukung yang ada di epitel nasal itu, yaitu sel, kita lihat ini ada yang B, sel sustentakular, jadi sustentakular di sini. Nah, adanya kerusakan juga pada sel sustentakular, sel Bowman, akan mengakibatkan gangguan fungsi metabolisme pada neuron, gangguan produksi mukus pada nasal, yang kita tahu bahwa mukus itu diperlukan untuk mendisolusi atau melarutkan partikel odor. Kemudian juga adanya kerusakan silia juga pada reseptor dari nervus olfaktori, itu akan mengganggu transmisi untuk stimulus odor, sehingga akhirnya mengganggu untuk mendeteksi odor atau anosmia. Nah, mudah-mudahan ini yang
terakhir yaitu tentang faringitis jamur ya. Jadi jamur penyebab faringitis. Di sini yang kita lihat adalah Candida yang merupakan jamur oportunistik. Jadi biasanya pada individu yang sistem imunnya normal tidak akan mengakibatkan gangguan, tapi pada individu yang ada gangguan sistem imun, misalnya imunokompromis, maka bisa mengakibatkan infeksi oleh Candida albicans ini. Nanti akan tampak adanya plak putih seperti keju yang tidak melekat erat, tidak nyeri, tetapi kalau kita lepaskan perlekatannya itu maka akan terasa nyeri. Nah ini tadi dia Candida albicans secara untuk patogenesisnya. Dia menyebabkan kita sebut kandidiasis, peningkatan kasus kalau ada penggunaan antibiotik jangka panjang, imunokompromis pasiennya, misalnya ada leukopeni, kemudian ada terapi kortikosteroid jangka panjang, kemudian kalau ada gangguan limfosit T-nya, misalnya pada pasien AIDS, kemudian pasien yang treatment dengan siklosporin, pasien leukemi, kemudian pasien diabetes mellitus juga akan lebih gampang relatif untuk terkena infeksi oleh Candida albicans ini. Diagnosanya tentu kita bisa ambil dari eksudatnya atau kita kerok epitel, lakukan pewarnaan KOH atau gram, maka akan nampak sel yeast dan ada tunasnya. Nah ini gambarnya, kalau kita lihat ini sel yeast ini yang bulat-bulat ini, kemudian ini pseudohifanya ya. Oke. Nah jadi untuk ringkasan akhirnya bahwa pemeriksaan mikrobiologi itu yang kita lakukan untuk memandu apa? Pengobatan dan durasinya. Jadi kita ambil spesimen, sebelum dilakukan terapi, untuk dilakukan pewarnaan, kultur, sensitivitas, maka dapat sebagai guidance apa antibiotik atau anti jamur yang cocok, kemudian berapa lama kita harus melakukan treatment, maka kita kalau sudah sembuh tentu bisa dihentikan, tapi kalau belum maka dilakukan kultur ulang lagi gitu ya. Izin, Nah Dok. kemudian sudah masuk ya? Sudah mau join, Dok. Bentar, satu lagi ya. Oke. Ya, Dok. Jadi kita lihat di sini, kita lihatlah ciri khasnya pada media kulturnya, kemudian identifikasi akhir tentu kita lakukan uji biokimia tadi. Misalnya produksi enzim-enzim tertentu yang berbeda dari setiap mikroorganisme. Jadi kita lakukan 2 kali swab, kemudian bisa dilakukan setiap saat, tapi sebaiknya kalau kita lakukan pemeriksaan mikro itu sebelum pemberian antimikroba, kita masukkan ke media transport untuk viabilitas bakteri atau spesimennya, kemudian kalau memang tidak bisa langsung dikerjakan, ada perlu transport, maka dapat menggunakan cooling box suhu 2-8 supaya bakterinya dapat tetap hidup. Ini saja. Siapa yang berikutnya, Hasian? Prof. Rozaima, Dok. Oh ya, oke. Aduh. Oke. Akhiri dulu kuliah kita ya. Selamat siang.